Dengan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Bapak, ikut Pak. Saya mulai merasa bahwa saya ini tidak punya siapa-siapa. Saya merasa sakit, merasa marah. Aku juga nggak berharap. Sudah intinya aku mau membesarkan anakku sendiri tanpa siapapun. Setelah tahu istri saya hamil, nah di situ sebetulnya kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya juga merasa bahagia karena mungkin mau dapat keturunan, nah seperti itu. Mas, kamu dari mana toh jam segini baru pulang? Udahlah, jangan mulai lagi kamu. Aku capek baru pulang kerja. Kamu mabok ya, Mas? Ingat ya, Mas, kamu tuh udah mau punya anak. Apa sih kamu? Bawel banget. Aku capek, mau tidur. Belum 1 tahun itu, Mas Budi udah berubah. Setiap hari, meskipun istri saya dalam keadaan hamil, saya sering pulang mabuk. Saya berusaha bertahan, lama-kelamaan kok tambah parah. Satu sisi mungkin saya dituntut, saya harus nyervis tamu, nemenin tamu. Kalau kita nggak minum, kalau kita nggak ngikut, ya otomatis kita nggak kuat, pasti ngantuk. Nah, seperti itu. Pas dia kerja di dunia malam itu ya, sering nemenin di kantong. Terus aku tanya, ini apa, ini punya temanku. Tapi ini kan terlarang, obat terlarang. Makasih, Mas. Oh, satu lagi. Nih, bonus kamu harus coba. Bagaimana saya bisa membahagiakan mereka? Bayangan saya cuman materi. Cuman dapat uang, kasihkan istri, itu saja. Mas Muji? Tuh. Kok sendirian aja minumnya? Awalnya cuman istilahnya ya rekan kerja, tapi setiap hari ketemu dalam suasana seperti itu, timbullah rasa suka sama suka. Nah, di situ. Di luar pernikahan, kami bisa istilahnya bisa bebas untuk melakukan semuanya. Semakin hari malah semakin istilahnya semakin gila. Saya tanya, loh kenapa kok nggak pulang? Ini ada alasan tugas ini. Terus akhirnya nggak pulang sama sekali. Yang namanya istri ini juga istilahnya peka ya. Peka, dia mulai curiga. Semua yang aku harapkan, semua yang aku inginkan, semua hancur. Pada waktu ketahuan di situ, saya berhenti bekerja di situ. Tetapi masih memegang satu pekerjaan, yaitu karaoke itu. Saya dan wanita idaman lain ini sepakat untuk tinggal bersama. Akhirnya kami ada kos-kosan, kami ngekos. Mas Muji mulai sudah tidak pernah pulang sama sekali sampai anakku dari TK kecil sampai anakku kelas 4 SD. Kamu kenapa, Tole? Kok pulang-pulang cemberut gitu? Bu, Bapak kemana, Tok? Aku pengen kayak temen-temenku. Pulang sekolah, mau dijemput sama Bapak. Bapak.
Bapak, Aku terlalu sakit sampai aku nggak bisa merasakan sakit itu seperti apa. Jadi dia sampai sakit, kepingin ketemu bapaknya. Bapak. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Pak Muji minta saya untuk menyampaikan surat cerai ini. Silakan Ibu tanda tangan di sini. Pak, bilang sama Pak Muji, saya mau cerai mati, bukan cerai surat. Setelah berjalan waktu, peredaran narkoba yang saya pegang, yang saya kendalikan ini semakin meluas dan saya semakin dikenal. Pada waktu itu memang saya sudah istilahnya menjadi target operasi. Dari peristiwa itu kita sudah ndak pernah ketemu, juga ndak pernah berhubungan lagi, juga wis ndak tahu kabarnya. Saudara Pujianto, ayo ikut. Ada yang mau ketemu sama kamu. Aku bawain makanan nih Mas buat kamu. Makasih ya Tut. Aku kangen sama masakanmu. Pasti enak banget. Aku makan ya. Aku mau nikah, Mas. Mungkin selingkuhan saya ini sudah merasa terlalu lama saya di penjara. Juga dia mengharapkan saya mungkin nggak pasti gitu loh. Nggak pasti, nggak ada masa depan. Karena apa? Ya usia boleh bertambah, pekerjaan nggak ada, nggak jelas statusnya seperti apa, kita juga bukan suami istri. Saya merasa sakit, merasa marah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah Ini aku Tuhan, aku anakmu ingin kembali. Ya, lagu itu yang istilahnya membuat saya kembali. Saya tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Ada yang bisa Bang bantu? Aku keinget anak dan istri, Bang. Aku telah menelantarkan mereka. Aku berdosa, Bang. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan. Semua orang berdosa. Dan ingat, ada firman mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terutama kepada kita manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau memang Tuhan mengasihi saya, Bang, apakah saya masih bisa bertemu dengan istri saya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
pulanglah. Temui istrimu. Dan kamu harus minta maaf. Ya. Saya mulai ada pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selagi kamu bersandar berharap kepada Dia, kepada Tuhan, pasti Tuhan membukakan jalan. Disitulah saya mulai berharap. Mulai berharap dalam artian saya ingin kembali ke istri saya. Keinginan saya itu mulai dari awal. Kalau memang Mas Muji bisa dirubah, aku mau Mas Muji kembali. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dirubah lagi, cukup aku hidup dengan anakku aja. Cinta kasih Tuhan itu kepada saya sungguh luar biasa. Saya terpelihara di situ dan saya mendapat potongan hukuman selama 3 bulan. Saya beranikan diri untuk datang ke rumah istri saya. Mas Muji datang ke rumah, aku pun sudah sebenarnya udah nggak merespon ya. Kalau memang sekarang betul-betul Mas Muji ingin kembali, kita harus punya tujuan hidup. Dengan catatan, semua harus ditinggalkan. Masalah uang, masalah narkoba, masalah cewek. Kalau memang itu tujuannya, sampean mau meninggalkan itu semua demi anak dan istri. Iya, aku mau, karena itu aku mau karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Dia bilang gitu. Saya ingin menebus dosa-dosa yang lama dulu. Jadi momen-momen yang saya tinggalkan bersama mereka, bersama keluarga, anak dan istri itu berusaha saya lengkapi hari ini. Dan disitulah untuk menjadi, istilahnya menjadi sosok pribadi yang didambakan. Jadi baik itu anak maupun istri. Itu yang saya kejar. Dan saya sudah mendapatkan itu bersama Tuhan. Mereka jadi percaya bahwa saya hidup takut akan Tuhan lebih lagi. Kalau masalah proses aku sendiri juga nggak tahu ya Mas ya. Tak lihat Mas Muji sudah nggak rokok, nggak minum, nggak pakai narkoba. Itu ada perubahan drastis dari Mas Muji. Jadi ibadahnya mulai tekun, mulai respect sama semua persoalan, semua apa-apa sudah mulai diutarakan. Jadi dari situ aku tahu sudah dia enggak pakai ini, enggak pakai itu. Nah di situ aku mulai bangkit untuk membangun rumah tangga kami. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa saya. Tubuh, jiwa, roh saya sudah diselamatkan Tuhan, mulai dari keterikatan narkoba, hidup di dalam perselingkuhan, bahkan rumah tangga yang boleh dikatakan hancur, sudah dipulihkan. Mas Muji adalah suami yang hebat, superhero. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, saya sudah kehilangan keluarga saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib. Dia sanggup memulihkan keadaan saya. Terima kasih Tuhan.